Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki. Saya peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 35 Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021. Saat ini kami sudah memasuki agenda 2, nilai-nilai dasar PNS. Fasilitator dengan Pak Endro Marianto, SPD, MBA. Apa saja sih nilai-nilai dasar PNS? Nilai-nilai dasar PNS dikenal dengan aneka. Aneka kepanjangan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan yang terakhir anti korupsi. Mari kita bahas satu-satu nilai-nilai dasar PNS. Akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas? Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan dan pengalokasian sumber daya sesuai tugas dan fungsinya. Di lain sisi, individu, kelompok, institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya berorientasi pada hasil. Bagaimana menjadi PNS yang akuntabel? PNS yang akuntabel, PNS yang mampu mengambil pilihan tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Aspek-aspek akuntabilitas yang pertama, hubungan dua pihak individu, kelompok atau institusi, berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi untuk memperbaiki kinerja. Kedua, nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap cinta tanah air, ras, bahasa, dan sejarah budaya bersama. Suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestis bangsa. Dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. PNS sebagai pelayan publik harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. ASN sebagai pemersatu bangsa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik senantiasa mementingkan kepentingan publik. ASN profesional dan melayani yang berintegritas. Penegasan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik ada di Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Salah satu fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Kita lanjut. Yang ketiga, etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar, norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan mengarah kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayan publik. Setiap ASN harus menghindari adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Konflik kepentingan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Apa aja sih bentuk-bentuk perilaku konflik kepentingan? Yang pertama, aji mumpung, loyalitas ganda,
menerima, memberi suap, menyalahgunakan pengaruh publik, pemanfaatan informasi rahasia, pemanfaatan fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi. Kita lanjut, nilai-nilai dasar PNS yang berikutnya, poin 4, komitmen mutu. Komitmen mutu yaitu pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisien, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas ini sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dikerjakan. Efisien terkait sama jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Inovasi, perubahan pasar, teknologi, persaingan. Mutu, nihil cacat, sempurna sesuai persyaratan. ASN sebagai pelayan publik memberikan pelayanan publik yang adil, bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang terakhir, anti korupsi. Penggelapan dan merugikan negara. Penyebab korupsi menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, yang pertama, aspek individu pelaku korupsi. Kedua, aspek organisasi. Ketiga, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Yang keempat, sistem yang buruk. ASN harus punya kesadaran anti korupsi. Ini bisa didapat dari spiritual accountability dan sistem integritas nasional. Spiritual accountability itu memahami lebih ke secara agama, apa alasan kita hidup, bagaimana hidup di dunia, bagaimana kehidupan pasca dunia. Sistem integritas nasional menjadi tunas integritas agar bisa membangun sistem integritas dan mempengaruhi orang lain untuk berintegrasi tinggi, dimulai dari diri sendiri. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.